Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Naili Pinkaini di mata kuliah Etika Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai etika bermedia. Etika bermedia merupakan aturan dan nilai moral untuk seseorang saat menggunakan media, baik media sosial maupun media digital lainnya. Aturan ini dibuat untuk menjaga kenyamanan, keamanan, serta agar terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Di sini ada prinsip-prinsip etika bermedia, yaitu kejujuran, tanggung jawab, kesopanan, menghormati privasi, menghargai hak cipta, dan tentunya kesadaran digital. Selanjutnya ada etika dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, memikirkan manfaat dan dampak dari postingan sebelum dipublikasi. Yang kedua, menghindari ujaran kebencian, hinaan, dan serangan secara personal. Ketiga, tidak menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. Itu disebut hoax. Kita harus memastikan dulu kebenarannya. Keempat, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan terlalu mengumbar hal-hal yang terlalu pribadi. Dan yang terakhir, kita harus menghargai perbedaan. Jangan terlalu memaksakan pendapat pribadi, karena itu akan menimbulkan pertentangan. Selanjutnya ada etika bermedia di lingkungan pendidikan. Yang pertama, kita harus mencari referensi yang akurat dan tentunya dapat dipercaya agar tidak menimbulkan hoax atau yang berbau-bau tidak benar. Yang kedua, kita harus menghindari plagiarisme dan selalu menyertakan sumber-sumber agar dapat dipercaya dan dapat teruji. Selanjutnya, kita harus menggunakan media untuk belajar, bukan untuk mencontek. Dan yang terakhir, kita menggunakan media untuk menghubungi guru dan teman dengan bahasa yang sopan dan baik. Di sini juga saya mencantumkan contoh perilaku tidak beretika dalam bermedia. Yang pertama, menyebarkan kabar tanpa sumber yang jelas, bisa disebut juga hoax. Yang kedua, menghina atau membuli orang lain di kolom komentar, karena contohnya kita tidak menyukai postingan itu sehingga kita berkomentar yang tidak baik-baik. Itu tidak boleh. Yang ketiga, menggunakan foto pribadi orang lain tanpa meminta izin. Itu bisa dikenakan hukuman yang sangat berat. Yang selanjutnya, menggunakan karya orang lain tanpa adanya konfirmasi ke yang punya karya itu sendiri. Selanjutnya, menggunakan akun palsu atau fake untuk berniat untuk menjatuhkan orang lain. Itu tidak boleh. Dan yang terakhir, menyebarkan pesan spam. Mengapa? Karena itu terbilang tidak sopan. Nah, ketika kita tidak beretika atau melanggar etika dalam bermedia, banyak dampak yang akan timbul. Yang pertama, ada dampak bagi individu. Ketika kita tidak beretika dalam bermedia,
otomatis citra kita akan menjadi buruk. Dan kita juga akan berpotensi terkena hukuman. Dan kita juga akan berpotensi menjadi korban kekejaman dunia maya. Bukan hanya untuk individual, pelanggaran etika dalam bermedia ini juga mengenai ke masyarakat, seperti menimbulkan konflik antar pengguna, memicu penyebaran kebencian, dan tentunya lingkungan digital menjadi tidak sehat atau jadi lebih menakutkan karena adanya konflik. Nah, dari uraian-uraian di atas, saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di zaman yang serba modern ini kita dituntut oleh perkembangan yang begitu pesat. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus pintar-pintar dalam memilih dan memilah dalam penggunaan media. Terlebih lagi sekarang dengan tantangan yang begitu banyak dan begitu bisa dicari dengan mudah tantangan-tantangan tersebut. Oke, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.